Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil UTS Best Project Artificial Lift. Dengan saya, Andina Salsabila, NIM 123480056. Saya Siska Angelina dengan NIM 123480072. Saya Lepani Anggesta dengan NIM 123480060. Next. Latar belakang, sumur Madeline pada lapangan Belwis awalnya berproduksi secara natural flow selama beberapa tahun dengan performa yang stabil. Namun seiring waktu, tekanan reservoir mengalami penurunan. Maka dari itu, artificial lift merupakan metode yang digunakan untuk membantu mengangkat fluida dari reservoir ke permukaan ketika energi mengalami reservoir tidak mencukupi. Next. Tujuan, yang pertama menentukan kurva IPR sumur Madeline 1, yang kedua menganalisis kurva PLP pada tubing, yang ketiga menentukan kebutuhan artificial lift. Next. Di sini kita pakai dua metode, yaitu Vogel dan juga Darcy. Di mana Darcy itu sudah memiliki aliran tapi belum diproduksi atau hanya memiliki satu fasa. Sedangkan Vogel itu sudah berproduksi atau memiliki dua fasa. Dari hasilnya, yaitu kurva IPR sumur Madeline 1 itu menunjukkan bahwa penurunan tekanan dasar sumur PWF meningkatkan laju produksi atau Q, namun tidak secara linear karena pengaruh gas terlarut sesuai model Vogel dari PR 2500 PSI hingga kondisi mendekati PWF sama dengan 0. Laju produksi meningkat hingga kurang lebih 226 STB per day. Sebagai Qmax, bentuk kurva yang melengkung itu menandakan perubahan aliran menjadi dua fasa saat mendekati bubble point 1800 PSI, sehingga efisiensi produksi menurun. Hal ini menunjukkan reservoir masih memiliki berpotensi baik. Next. Untuk menentukan kurva VLP di sini, pertama kita bakal menentukan dari grafik pressure traverse. Untuk apa sih grafik pressure traverse itu? Gunanya di sini itu buat lihat tekanan di setiap kedalaman sumur. Garis biru di situ menunjukkan di kedalaman 6.000 tekanannya 3.000. Jadi makin dalam kurva tersebut makin besar tekanannya. Di sini kondisinya itu kalau fluidanya diam dan atau lurus di dalam sumur itu fluidanya itu belum mengalir. Jadi grafik ini tuh dipakai untuk menentukan di kedalaman berapa kita harus pasang alat artificial lift tersebut biar bisa kita tahu sumur itu bisa diproduksi. Dan yang kedua itu grafik VLP. Di sini kurva VLP itu dibangun dari hasil pressure traverse sebelumnya tadi menggunakan metode Haggard-Brown, di mana setiap titik mempresentasikan tekanan dasar sumur pada laju produksi tertentu, sehingga menggambarkan kebutuhan tekanan untuk mengangkat fluida ke permukaan. Next. Alasan pemilihan SRP C3200D 256120 yaitu sesuai dengan kapasitas produksi dan kondisi sumur SRP tipe C, mampu mengangkat fluida pada laju produksi sekitar 1000 STB per day dengan kapasitas beban yang sesuai untuk kondisi sumur. Dengan fluida dominan liquid dan beban tengah memberikan efisiensi pengangkatan dan kestabilan operasi. Panjang langkah struk 120 inci memungkinkan proses lifting lebih optimal, sehingga natural flow terutama untuk operasi jangka panjang lebih ekonomis dan tidak overdesign. Pemilihan tipe ini tidak berlebihan terhadap kebutuhan sumur, sehingga lebih hemat energi dibanding metode artificial lift lain seperti ESP, seperti mengurangi risiko kerusakan peralatan. Next. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.